Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di Liga Spanyol antara Real Madrid versus Barcelona yang kita kenal dengan laga El Clasico. Kita tahu bahwa ini adalah pertandingan yang sangat amat besar bukan saja bagi para pemain, bagi kedua pelatih, tapi juga bagi para fans dari kedua tim ini. Bahkan mulai hari ini sudah ada cywar di media sosial. Bagus sekali, cywar itu gak masalah teman-teman, tapi jangan sampai menghujat atau menghina satu sama lainnya. Anyway, coming into this match, yang ditunggu-tunggu adalah apakah Benzema bisa mencetak gol dan apakah Lewandowski bisa mencetak gol. Kalau menurut saya peluangnya sangat besar bagi kedua pemain tersebut untuk sama-sama mencetak gol di pertandingan ini. Cuma memang bedanya Barcelona baru kemasukan 1 gol, berbeda dengan Real Madrid yang telah kemasukan 7 gol. Memang kalau dari statistik ini terlihat bahwa ada masalah di lini pertahanan dari Madrid. Tapi kalau yang saya cermati, masalah itu bukan berada di lini pertahanan, tapi berada di lini tengah ketika pemain yang memang ditugaskan untuk mengcover lini pertahanan itu terlambat untuk turun ke belakang. Jadi memang masalah Madrid adalah ketika mereka lakukan transisi dari positif ke negatif. Kalau dari negatif ke positif, atau yang kita kenal dengan istilahnya permainan transisi cepat, Madrid adalah salah satu rajanya. Karena Madrid paling suka kalau pemain-pemain dari tim lawan itu keluar menyerang dan ketika mereka mendapatkan bola, mereka akan melakukan quick counter attack. Karena mereka punya pemain-pemain yang punya kecepatan seperti Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo, dan juga sebetulnya kita tahu dua fullback dari Real Madrid ini juga sangat baik ya dalam overlap ketika merancang sebuah proses counter attack. Carvajal ada di kanan, kemudian di kiri ada Mendy atau kadang-kadang Alaba juga yang bermain di kiri. Dan di center back saya melihat memang Militao yang kemungkinan akan menjadi pilihan dari Carlo Ancelotti, meskipun saya lebih memilih Rudiger. Rudiger adalah fighter teman-teman. Apalagi kali ini lawannya adalah Lewandowski. Bukan main-main Lewandowski. Lewandowski mencetak gol hampir di setiap pertandingan di La Liga ketika dia turun membela Barcelona. Hanya 2 kali dia tidak mencetak gol teman-teman. Lawan Vallecano dan juga lawan Celta Vigo. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang yang dia dapat. Jadi Lewandowski ini di setiap pertandingannya teman-teman, kalau yang saya hitung minimal mendapatkan 2 peluang emas. Masalahnya adalah kadang-kadang dia tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang emas tersebut. Artinya suplai bola ke Lewandowski ini sudah sangat bagus. Gavi, Pedri, Rafinha, Dembele, suplai bola ke Lewandowski sudah sangat bagus. Tapi jika Lewa kadang-kadang miss chances, itu yang bisa nanti berbalik menyulitkan timnya sendiri ketika pemain dari tim lawan itu bisa merancang serangan yang rapi dan juga efektif dalam menyelesaikan peluang yang pemain tim lawan tersebut dapat. Jadi masalah dari Barcelona kadang-kadang, tidak selalu, adalah dalam urusan melakukan finishing. Belum lagi ketika 2 pemain mereka yang dipasang di posisi penyerang sayap ini egois, artinya lebih memilih shooting ketika sebetulnya mereka masih bisa membagi bola. Apakah itu Dembele, Rafinha, atau juga Depay. Dan juga di lini tengah memang masih menjadi masalah tersendiri ketika Busquets main. Kadang-kadang permainannya luar biasa, dia bisa mengatur tempo permainan. Tapi ketika dia di counter press, apalagi kali ini dia akan berhadapan langsung dengan Tchouaméni, disitulah dia mulai goyah. Dan saya juga masih bingung kenapa tidak De Jong yang dipasang dari awal. Mungkin karena De Jong terlalu attacking, karena di sebelahnya, di sebelah Busquets kita tahu sudah ada Gavi dan juga Pedri yang akan terus menusuk, melakukan penetrasi ke pertahanan dari tim lawan. Mungkin karena itu Xavi tidak ingin langsung menurunkan De Jong. Tapi teman-teman perhatikan ketika Barcelona kesulitan dalam mencetak gol atau juga dalam keadaan tertinggal, maka De Jong sering dimainkan oleh Xavi. Artinya De Jong ini disimpan sebagai opsi bagi Xavi ketika timnya itu tertinggal atau kesulitan mencetak gol atau perlu mencetak gol, karena pergerakan dari De Jong ini mobile. Dia bisa bergerak jauh ke dalam pertahanan dari tim lawan. Bagaimana di lini pertahanan Barcelona? Barcelona jelas punya masalah besar di lini pertahanan teman-teman. Karena nih ada Pique ini yang sebetulnya membuat kelemahan di lini pertahanan dari Barcelona. Dan Pique ini kan bisa main karena
Christensen cedera. Pique juga harus berhati-hati. Karena yang dia hadapin adalah kembaran saya Wak Haji, King Karim Benzema. Jadi Benzema memang kita tahu belum banyak mencetak gol dibandingkan dengan Lewandowski karena memang dia kan cedera. Di beberapa pertandingan dia memang tidak bisa bermain. Sekarang setelah dia kembali dari cedera juga saya melihat bahwa permainannya belum 100% seperti sebelumnya. Dan juga di pertandingan terakhir yang dia main di La Liga ya, lawan Osasuna kan dia miss juga penalti. Sangat disayangkan kalau nggak Madrid itu sudah menang dan berada di peringkat nomor 1 seharusnya. Tapi kan sementara poin mereka sama, tapi Barcelona berada di peringkat nomor 1 karena memang selisih gol mereka luar biasa teman-teman. Selisih gol dari Barcelona itu untuk sementara adalah plus 19. Kalau yang saya cermati ini start terbaik dari Barcelona teman-teman. Sejak ditinggalkan oleh Lionel Messi. Karena kita tahu sebelumnya mesin gol dari Barcelona adalah Lionel Messi. Sekarang mereka sudah punya Lewandowski. Jadi wajar. Mereka sekarang adalah tim yang paling produktif. Banyak mencetak gol. Tapi itu dia. Lewandowski harus bisa lebih baik melakukan finishing. Bagaimana dengan lini tengah dari Madrid? Saya kan belum bahas ya, lini tengah dari Madrid adalah inti kekuatan mereka. Ada Modric, ada Kroos atau Camavinga, dan juga ada Tchouaméni. Tchouaméni perlahan-lahan mulai menyetel, tapi dia perlu cepat turun, perlu cepat backup lini pertahanan. Karena Tchouaméni ini berbeda loh dengan Casemiro, walaupun perannya atau tugasnya ini sama, yaitu sebagai defensive midfielder. Jadi dia perlu hold the ball, dia perlu menguasai bola lebih lama, baru kemudian membagi bola tersebut. Dia perlu memproteksi lini pertahanan. Tapi satu lagi plus point dari Tchouaméni bahwa dia ketika menyerang, ketika bermain ofensif justru membagi bolanya lebih baik dan pergerakan tanpa bolanya juga bagus. Sehingga ketika dia bergerak ofensif juga itu memberikan opsi bagi Real Madrid untuk bisa menciptakan peluang bagi pemain-pemain lainnya. Jadi tidak hanya mengandalkan Modric atau juga Toni Kroos dengan umpan-umpan panjangnya. Tapi masalahnya bahwa plus point ini juga menjadi minus point dari Tchouaméni jika dia tidak cepat turun. Nah artinya dia harus cepat turun karena Barcelona punya pemain-pemain cepat yang bisa juga membangun counter attack atau transisi positif seperti yang tadi saya katakan. Mereka juga bisa lakukan itu karena mereka punya pemain-pemain yang cepat. Meskipun saya melihat dari dua sektor fullback dari Barcelona belum berfungsi seperti biasanya. Karena kita tahu kan biasanya Barcelona juga mengandalkan fullback mereka. Tapi saya melihat di tengah ini, Gavi dan Pedri ini bahaya banget. Ini dua pemain yang kalau saya perhatikan liar ini. Mereka gak pernah stay in one position. Mereka bergerak switching position. Pergerakan mereka masif ke depan. Sehingga memang para pemain tim lawan lebih tertahan di area pertahanan mereka. Memang Madrid sering bisa keluar dari tekanan para pemain tim lawan. Kemudian kita tahu bahwa salah satu masalah bagi Real Madrid bahwa Courtois tidak bisa bermain. Kabarnya sih seperti itu. Kecuali nanti ada keajaiban tiba-tiba dia akan bermain. Ini kerugian yang sangat besar bagi Real Madrid teman-teman. Saya tidak pernah mengatakan bahwa musim lalu ketika Real Madrid kalah lawan Barcelona 0-4 adalah karena Karim Benzema absen. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya memang mengatakan di match review dari pertandingan tersebut bahwa memang Madrid layak kalah, bahkan lebih dari 0-4 jika bukan karena saves dari Courtois. Jadi meskipun Courtois kemasukan 4 gol, tapi dia juga ada melakukan banyak penyelamatan lainnya. Jadi seandainya musim lalu ketika main di Madrid, ketika Barca menang dengan skor 0-4, jika bukan Courtois yang main, maka feeling saya Barca tuh bisa menang dengan skor 0-8. Nah di pertandingan besok Courtois tidak akan bermain. Wah sangat disayangkan ini teman-teman. Ini kerugian yang sangat besar bagi Madrid. Karena kita tahu Lunin kan jarang sekali bermain. Karena Courtois kan ya kalau yang namanya penjaga gawang kan jarang banget ya teman-teman ya cedera. Jadi ini kerugian yang besar bagi Real Madrid. Tapi cara untuk mengantisipasinya bukan bermain defensif. Nah mereka perlu juga memberikan tekanan kepada para pemain Barcelona. Kalau enggak nih possession di Barca terus nih bahaya nih. Barca kalau tim lawan juga bermain bertahan mereka enak aja menyerang. Karena mereka melakukan variasi serangan kan. Di tengah ada pemain kreatif. Di dua sektor sayap juga sebetulnya kreatif. Asalkan mereka agak egois. Jadi salah satu pilihan bagi Real Madrid adalah untuk menutup area lini tengah. Agar aliran bola dari Barcelona nggak bisa menuju ke salah satu penyerang sayap mereka. Atau juga Lewandowski. Nah berbicara tentang Lewandowski dan juga Benzema. Saya melihat perbedaannya cuma satu. Perbedaannya bahwa Benzema lebih sering turun ke second line untuk menjemput bola, membuka ruang bagi rekan-rekan yang lain, bisa juga memberikan assist, bisa juga duel-duel secara agresif mulai dari lini tengah. Kalau Lewandowski lebih sering mencoba mencari ruang
di area kotak penalti pertahanan tim lawan agar dia bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Maka itu kalau teman-teman membandingkan statistik ya antara Benzema dan juga Lewandowski secara keseluruhan, bukan cuma di La Liga, karena kita tahu sebelumnya Lewandowski pernah bermain di Bundesliga, yaitu memang Lewandowski mencetak banyak sekali gol dibandingkan Karim Benzema karena memang dia adalah striker yang bisa melakukan penyelesaian akhir. Walaupun seperti yang tadi saya katakan, kadang-kadang dia juga miss chances, tapi ini adalah finisher, striker finisher. Jadi kasih dia bola, maka kemungkinan besar dia akan bisa mencetak gol. Nah, Benzema ini sedikit berbeda, dia lebih terlibat dalam proses membangun serangan. Jadi akan sangat seru teman-teman tentu pertandingan ini, dan feeling saya akan ada banyak gol yang tercipta. Dan bagi Madrid, asalkan mereka tidak tertinggal di menit-menit awal, maka mereka punya peluang untuk meraih kemenangan. Bagi Barcelona yang penting, pertahanan mereka solid. Kalau pertahanan mereka solid, maka feeling saya mereka punya peluang besar untuk kembali menang di Bernabeu setelah musim lalu juga mereka membantai Madrid di Bernabeu. But it will not be easy for Barcelona karena para pemain Madrid juga punya motivasi yang besar untuk bisa membalas dendam setelah kalah musim lalu. Jadi feeling saya pertandingan akan berjalan terbuka teman-teman. Jadi ya jangan lupa siapkan kopi, siapkan cemilan Anda juga, dan kita sama-sama menikmati El Clasico musim ini, jilid pertama, yang pertama-tama bermain di kandang Real Madrid. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.